Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gumaira Ramnoya dengan NRP 15/2024-045. Di sini saya akan membuat program untuk pengolahan sampah. Coba ininya diganti. Kamu ininya deh. Coba.
mengambil peran. Pun kalau saat hancurku disayang, apalagi saat ku jadi juara. Saat tahu 4. ada kau di sana, menjadi gagal saat ku tak bisa. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu agar seisi dunia tahu. Pak Agus. Kepalaku sulap denganmu, caraku tersenyum seperti detak jantung yang bertaut. Dan mau padainya Belum. Aku masih ada sampai di sini, melihatmu kuat setengah mati. Oh, salah. saya pak Detak jantung yang bertaut, nyawaku nyalakan aku masih tak mengerti banyak hal. Semuanya beredar di kepala, dan kadang semua yang kau tahu tentangnya menjadi jawab saat ku bertanya. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum seperti detak jantung yang bertaut. Yang aku Tinggal di rumah Anda. belum bayar belum bayar kayaknya sampai di sini, Dina belum bayar kayaknya mana setengah mati seperti kan itu kan belum bayar bu yang bertaut. oh ya dari kemarin Nah, oke. Setelah user memasukkan nama dari salah satu anggota di suatu rumah yang akan dicek, ini ada try except value error lagi. Di sini pakai try except lagi. Nah, di dalam try except itu ada variabel anggota. Nah, tipe datanya itu integer terus input. Jadi user harus memasukkan jumlah anggota yang ada pada satu rumah, terus nanti nilainya itu dimasukkan ke variabel anggota, terus dicek kalau misalnya lebih dari 0, oke, berarti break. Nah, berarti si ini tuh bakal berhenti break. Else, pakai else karena kalau misalnya jumlah anggotanya itu kurang dari sama dengan 0, kan nggak mungkin ya jumlah anggota itu kurang dari sama dengan 0 ke bawah atau 0 minus. Berarti sini bakal keluar tulisan apakah anggota keluarga di rumah Anda 0. Terus ada except value error kalau misalkan user tuh inputnya pakai huruf sama kayak sebelumnya. Terus ada while true untuk produksi sampah. Di
Sini kalau 1 untuk anak-anak, 2 remaja, 3 dewasa, 4 lansia. Jadi ini tuh produksi sampah berdasarkan usia dominan. Nah, di sini user harus inputin usia dominan yang ada di satu rumah atau di rumah ke satu. Nanti itu dimasukin ke variabel umur, terus tipe datanya integer. Setelah itu saya pakai try except lagi, try except value error kalau misalnya pakai huruf. Nah, di dalam try except itu ada if umur sama dengan 1. Ini tuh untuk pengecekan. Kalau misalkan si nilai umurnya itu apakah nilai umurnya itu 1, kalau iya berarti nanti ada variabel di dalam if-nya itu ada variabel data sampah sama dengan 0,3. Jadi ada variabel data sampah yang bernilai 3 dan juga usia dominan yang berisi anak-anak menggunakan string. Nah, begitupun dengan yang lainnya. Ini else itu kalau misalkan user tuh nggak masukin angkanya itu antar 1 atau 1 sampai 4, terus pakai continue biar ulang ke loop if umur sama dengan 1. Terus ada break. Ini tuh breaknya sejajar sama if, soalnya kalau misalnya if umur inputannya itu 1, berarti kan if umur sama dengan 1. Berarti kalau sama dengan 1 berarti termasuk ke yang if pertama. Nah, if yang lainnya pasti tidak termasuk kan, begitupun dengan else. Makanya program itu akan langsung berhenti dari si if ini. Terus ada except value sama dengan seperti sebelumnya. Kalau misalnya masukinnya pakai huruf, terus ada while true untuk jenis sampah. Nah, jenis yang pertama itu ada organik, yang kedua non-organik, 3/3, 4 lainnya 5 campuran. Nah, di sini juga user harus memasukkan si jenis sampahnya menggunakan angka. Makanya tipe datanya integer. Terus dicek if jenis in. Nah, di sini saya pakai list 1 2 3 4 5. Kalau misalkan si usernya benar gitu memasukin angkanya itu antara angka 1 sampai 5, misalnya angka 3 yang dimasukin, berarti kan termasuk ke dalam list ini. Nah, berarti kayak break, berarti programnya berhenti. Kalau misalkan si user tuh nggak masukin antara angka 1 sampai 5, salah satu dari angka 1 sampai 5, berarti bakal keluar hanya masukkan angka 1 sampai 5 saja misalnya. Nah, itu untuk else-nya. Untuk except value-nya sama kayak sebelumnya, kalau misalkan masukin kalau inputannya itu pakai huruf. Terus ada while true, pengurangan sampah berdasarkan usia dominan. Ini juga sama, harus masukin angka antara 1 sampai 4. Nah, kalau udah si angka itu tuh nanti dimasukin ke variabel kebiasaan daur ulang. Terus variabelnya tuh dicek di sini. Kalau misalkan sama dengan 1, berarti yang pertama itu kan tidak ada. Berarti si user tuh tidak ada kebiasaan daur ulang sampah. Nah, berarti si nilai dari variabelnya itu berarti 1. Nah, di sini kalau nilai dari variabel kebiasaan daur ulang itu sama dengan 1, kalau iya, berarti di sini ada data lagi, yaitu ada isinya itu ada variabel pada ulang sama dengan 0. Begitupun dengan yang lainnya, sama aja. Except-nya juga sama untuk kalau misalnya si user tuh masukin huruf, maka keluar tulisan hanya masukkan angka saja. Nah, selanjutnya di sini tuh kalau misalnya semua tadi udah diinputin dari nama anggota, terus usia dominan, terus juga ada kebiasaan daur ulang. Nah, di sini mulai perhitungannya atau penjumlahannya. Yang pertama ada variabel total harian sebelum. Ini tuh jumlah anggota dikali data sampah. Nah, data sampah ini tuh yang persentasenya persentase sampah bukan persentase sampah tapi usia dominan. Jadi anggota dikali usia dominan di satu rumah. Untuk rumah yang pertama ya ini. Terus
Selanjutnya ada total harian. Variabel total harian ini tuh yang total harian sebelum dikali 1 plus peda ulang. Kenapa 1 plus peda ulang? Jadi kan si variabel peda ulang itu kan nilainya itu kalau 0 ya berarti kan minus. Nah 1 ditambah, misalkan 1 ditambah minus 0,2 berarti hasilnya 0,8 kan. Nah si 0,8 ini tuh dikali sama total harian sebelum, lalu nanti disimpan di variabel total harian. Nah selanjutnya itu ada ada variabel organik yang bernilai 0, anorganik B3 dan lainnya itu bernilai 0. Itu tuh untuk inisialisasi nilai awal. Nah sama juga untuk yang total organik, anorganik, B3 lainnya, terus yang gabungan ini juga untuk inisialisasi nilai awal. Selanjutnya di sini ada if jenis. Di sini tuh untuk ngecek dari si jenis sampah. Kalau misalkan jenis sampahnya yang pertama itu kan berarti organik. Nah angka 1 itu untuk organik. Nah kalau misalnya inputnya 1 terus berarti kan si nilai variabel jenisnya itu 1. Nah if jenis sama dengan 1, iya kan, berarti apakah jenis nilai dari variabel jenis itu sama dengan 1? Iya. Kalau iya berarti ada data baru yaitu organik sama dengan total harian. Jadi si nilai total harian itu dimasukin ke organik. Begitupun dengan yang lainnya. Nah di sini untuk else-nya itu kalau misalkan si jenis sampahnya itu campuran. Nah misalnya yang pertama untuk perhitungan yang organik itu misalnya organik sama dengan total harian dikali 0,5. Kenapa dikalinya dengan 0,5? Karena ini tuh si persentase sampahnya. Di sini kan ada dikali 0,5, 0,3, 0,05 dan 0,15. Nah itu tuh karena jenis sampahnya campuran, makanya makanya si total harian itu harus dikali dengan masing-masing si persentase sampahnya. Nah selanjutnya itu ada total organik sama dengan total organik ditambah anorganik. Jadi si hasil dari total organik ditambah organik terus disimpan ke total organik. Begitupun dengan anorganik B3 lainnya dengan gabungan. Itu tuh dipakai untuk nanti nilai dari rekap semua rumah. Selanjutnya ada print, data disimpan oleh. Nah di sini pakai f-string juga. Data dimasukkan oleh misalkan nama yang pertama Pak Budi. Jadi output yang ini tuh untuk setiap satu rumah gitu. Jadi rumah pertama outputnya ini, terus rumah kedua outputnya pasti beda lagi sesuai dengan inputan yang di rumah kedua. Nah terus di sini tuh ada F total harian sampah rumah ke misalkan rumah tanggal ke 1 sebelum dikurangi adalah total harian sebelum .2.2f. Nah di sini tuh 2 float. Jadi itu tuh untuk angka di belakang desimal. Karena di sini saya pakainya 2f. Jadi angka di belakang komanya itu ada 2. Jadi 2f itu untuk angka di belakang koma. Misalnya si total harian sebelumnya itu nilainya itu 3,556. Karena di sini di settingnya pakai float, pakai 2f, jadinya 3,55 si nilainya itu. Nah, yang total harian juga sama di sini kan karena pakai 2f. Nah, terus di sini kenapa? Oh ya, di sini tuh ada pengecekan dulu dari nilai nilai jenis sampahnya. Kalau misalkan si nilai organiknya itu lebih dari 0, maka printnya sampah organik aja. Printnya yang sampah organik. Terus di sini tuh saya pakai if-nya yang if tunggal ya. Pakai if. Terus selanjutnya itu ada rumah tangga sama dengan rumah tangga plus 1. Nah ini tuh untuk apa? Ini tuh biar si nilai dari variabel rumah tangganya itu ditambah, terus biar bisa masuk lagi ke loop while yang ini nih,
while rumah tangga kurang dari sama dengan jumlah rumah tangga. Karena tadi nilai yang paling awal itu 1, terus karena di bawah tambah 1 tambah 1 2 kan, berarti ini tuh nilai rumah tangganya udah bukan 1 lagi tapi jadi 2. Nah di sini dicek while rumah tangga kurang dari sama dengan jumlah rumah tangga, berarti kan 2 kurang dari sama dengan 5, ya kan termasuk. Nah program jalan lagi sampai ini, terus nanti bakal nambah lagi sampai sampai pas dicek di while rumah tangga kurang dari sama dengan jumlah rumah itu jumlah nilainya sesuai. Kalau misalnya si nilai rumah tangganya udah 5 nih, terus masuk ke while 5 kurang dari sama dengan, kan jumlah rumahnya itu nilai inputnya tadi itu 5, berarti while 5 kurang dari sama dengan 5, iya program masih jalan. Terus tadi paling di bawahnya itu ada ini kan penjumlahan lagi si nilai dari variabel rumah tangga, berarti kan 5 tambah 1 6. Terus masuk lagi ke while ini, apakah si nilai dari variabel rumah tangga itu kurang dari sama dengan jumlah rumah, berarti 6 kurang dari sama dengan 5, enggak kan, berarti program berhenti. Nah kalau udah ini tuh ada outputan lagi untuk semua rumah. Di sini tuh yang pertama ada outputnya itu ada total sampah semua rumah tangga. Nah jadi ini tuh untuk rekap sampah seluruh rumah yang kita input. Kemudian ini ada total sampah semua rumah sesudah dikurangi menggunakan variabel dari total gabungan. Nah total gabungan ini tuh dihasilkan dari total harian yang ditambah terus. Maksudnya gimana? Itu tuh kan karena tadi inputan dari rumahnya itu tadi 5, berarti total hariannya itu total harian rumah pertama ditambah yang rumah kedua ditambah rumah ketiga, keempat, dan kelima, terus nanti dimasukin ke variabel total gabungan. Nah makanya di sini nama variabelnya total gabungan pakai 2F juga. Selanjutnya di sini tuh ada si jenis sampahnya atau rinciannya. Sini pakai if tunggal juga buat nampilin kalau misalnya si total organiknya itu lebih dari 0, berarti tampilkan ini. Terus selesai, program if yang ini selesai. Nah selanjutnya ada if total anorganik, kalau misalkan lebih dari 0 tampilkan ini. Jadi makanya pakai if tunggal, jadi si outputnya tuh bakal bisa nampilin sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah lainnya gitu. Nah yang ini juga sama, kenapa pakai if tunggal. Ini juga kalau misalnya if organiknya lebih dari 0, berarti kan yang ditampilkan misalnya inputannya cuma yang organik, berarti nanti yang dihasilkan cuma sampah organik doang. Terus kalau misalnya inputannya campuran, ya berarti outputnya bakal ada semua jenis sampah kayak gitu. Nah sekian penjelasan dari saya untuk code-nya. Selanjutnya adalah penjelasan selanjutnya adalah untuk mencoba untuk memasukkan data yang sudah diberikan. Nah jadi di sini saya bakal coba masukin inputnya. Nah yang pertama ini login. Di sini saya bakal masukin nama yang salah tapi sandi yang benar. Nah yang kedua ini nama yang benar tapi sandi yang salah. Nah yang ketiga ini dua-duanya benar. Nah oke. Kalau udah berhasil login, nanti bakal keluar tulisan login berhasil dan selamat datang. Terus selanjutnya masukkan rumah yang akan dicek. Di sini ada 5. Rumah tangga pertama Pak Budi. Jumlah anggota di rumahnya itu ada 5 orang. Ada 4 orang. Usia dominannya itu dewasa.
Terus jenis sampahnya itu organik. Ini sampahnya organik. Terus kebiasaan daur ulangnya itu sedang. Nah, nanti outputnya tuh dari yang Pak Budi itu bakal kayak gini. Oke, jadi ini untuk output yang paling terakhirnya. Ini total sampah semua rumah tangga. Total sampah semua rumah tangga setelah dikurangi itu 9,44. Terus untuk jenis sampahnya itu ada 4 karena dari 5 rumah. Ada organik, anorganik, B3 dan lainnya. Untuk organik 6,05, anorganik 1,91 dan lain-lain. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.